Pendapatan nasional adalah tema yang dibahas di kesempatan kali ini dengan mata pelajaran ekonomi diperuntukkan untuk teman-teman yang berada di sekolah menengah atas, tentunya dalam siaran pendidikan interaktif. Bersama Bapak Dayat Sumanta yang mengajar di SMA Negeri 35 Jakarta. Di segmen ketiga ini masih dibuka kesempatan untuk kamu semua mengajukan pertanyaan, bisa melalui line telepon Bahas Pulsa, melalui SMS dan juga melalui Facebook. Dan kita sudah tersambung Pak Dayat dengan penelpon yang akan langsung bertanya di segmen ketiga ini. Halo, Televisi Edukasi, dari siapa dan di mana? Wahyuni di Purwokerto. Baik, Wahyuni di Purwokerto. Silakan pertanyaannya apa? Apa yang dimaksud dengan laba yang ditahan? Baik, apa yang dimaksud dengan laba yang ditahan? Terima kasih atas pertanyaannya, ditunggu jawabannya ya. Ya. Wahyuni di Purwokerto bertanya apa yang dimaksud dengan laba yang ditahan, Pak Dayat, silakan. Laba yang ditahan itu berarti laba yang tidak dibagikan. Laba yang tidak dibagikan? Yang tidak dibagikan, Okay. Laba yang ditahan itu. Untuk apa itu? Biasanya untuk memperbesar modal dari suatu usaha. Nah, begitupun kalau di koperasi juga begitu, ada SHU yang tidak dibagikan. Ada laba yang ditahan, SHU yang tidak dibagikan. Intinya sama, laba yang tidak dibagikan. Laba yang tidak diutak-atik. Atau bisa juga sisa laba yang untuk dibaginya susah gitu. Akhirnya disimpan untuk memperbesar modal. Baik. Oke, Triwayuni di Purwokerto, pertanyaan kamu sudah dijawab oleh Pak Dayat dan kami masih mengundang partisipasi teman-teman yang lain yang juga ingin mengajukan pertanyaan. Silakan line telepon Bahas Pulsa, SMS dan juga Facebook. Dan inilah segmen ketiga. Nanti pada akhir segmen ini kami akan menggelar kuisi kuadran cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Oke, sekarang ini kita akan lanjut lagi nih Pak. Tadi kan kita sudah menghitung ya, dan sekarang tadi pertanyaannya apa sih tujuannya menghitung dari pendapatan nasional? Apa Pak Dayat? Sedikit percepat seperti ini ya, tujuan menghitung ini. Yang pertama, melihat kemajuan masyarakat dan negara serta pemerataan pembangunan. Yang kedua, memperoleh taksiran akurat tentang nilai barang dan jasa. Yang ketiga, mengkaji dan mengendalikan faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian. Yang keempat, membantu membuat rencana dan melaksanakan program pembangunan. Jadi, inti dari tujuan menghitung pendapatan nasional ini adalah bagaimana mulai pemerintah, masyarakat, dan setiap pihak yang berkepentingan bisa mempengaruhi apa yang akan dilakukannya. Ya, mulai dari negara, bagaimana memeratakan kesejahteraan masyarakat, bagaimana memajukan kepentingan masyarakat, kemudian membuat taksiran akurat tentang nilai barang dan jasa pada masa yang akan datang. Ini bagi konsumen, bagi produsen sangat penting. Kemudian faktor apa yang berpengaruh, lalu bagaimana rencana ke depannya. Jadi kalau sekarang pendapatan nasional tinggi, ke depannya bagaimana? Kalau sekarang pendapatan kita rendah, ke depannya bagaimana? Intinya seperti itu dari tujuan menghitung pendapatan nasional. Lalu kita lihat manfaatnya. Manfaatnya mengetahui struktur ekonomi suatu negara. Dari menghitung pendapatan nasional akan ketahuan bahwa suatu negara itu apakah termasuk negara agraris, negara industri, ataukah negara yang modern masih belum maju dan lain-lainnya. Dapat membandingkan perekonomian dari waktu ke waktu. Tahun lalu berapa, tahun sekarang berapa pendapatan itu. Kemudian juga perekonomian antar daerah, antar negara, serta menghitung atau memperkirakan pendapatan dalam satu periode tertentu. Ini manfaat menghitung, mempelajari perhitungan pendapatan nasional. Yaitu, jadi ada tujuan, ada manfaat. Yang intinya bagaimana baik negara, warga negara, atau siapa saja yang berkepentingan terhadap perekonomian khususnya, atau pendapatan pada umumnya, bisa memperkirakan ke depannya harus bagaimana. Nah, itu tentang tujuan dan manfaat. Nah, tadi kita sudah ditanya tentang pendapatan per kapita. Nah, ini yang akan kita bahas lanjutannya. Apa itu pendapatan per kapita? Nah, pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata setiap penduduk pada suatu negara selama 1 tahun. Namanya saja pendapatan rata-rata. Berarti mulai dari yang masih bayi sampai dengan yang sudah tua renta, yang kerja maupun yang nganggur, pendapatan per kapitanya sama. Nah, itu. Nah, pendapatan per kapita ini dapat dipergunakan sebagai salah satu tolok ukur untuk melihat kemakmuran di suatu negara. Apabila pendapatan per kapitanya tinggi, maka kemungkinan kemakmuran di negara tersebut juga sangat tinggi. Dengan catatan
pendapatannya itu adalah pendapatan dari sebagian besar masyarakat. Baik. Jangan sampai pendapatan per kapita hanya ditunjang oleh segelintir orang. Baik. Nah, itu. Ya. Bagaimana cara mencarinya? Nah, cara mencarinya yaitu gross national product, jadi pendapatan nasional bruto dibagi dengan jumlah penduduk. Itulah pendapatan per kapita. Ya. Ya, rasanya semua penjelasan sudah disampaikan ya Pak ya? Ya. Ya, dan sekarang ini adalah waktu yang ditunggu-tunggu untuk teman-teman semua. Kita akan berlatih soal. Ya, kita lihat Ya. contoh soal di sini. Ada beberapa soal. Lihat contoh soal yang pertama ini. Jumlah seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara selama 1 tahun. Ya. Ingat nih, dihasilkan oleh suatu negara selama 1 tahun, ditambah hasil barang dan jasa dari perusahaan asing yang beroperasi di negara tersebut. Jadi ditambah dengan hasil barang pihak asing yang ada di negara tersebut. Tadi sudah kita singgung-singgung, tetapi tidak termasuk hasil barang dan jasa warga negara yang bekerja di luar negeri. Jadi ini tadi sudah disinggung masalah tempat, kewilayahan. Nah, pernyataan di atas adalah pengertian dari. Nah, kalau kewilayahan soal seperti ini Pak, poin-poinnya yang pertama kali harus dilihat gitu. Mungkin untuk bisa jadi. Ya, ini kalau kita lihat kan seluruh barang dan jasa yang ada di satu negara, yang memproduksinya bisa warga asing, bisa warga negara, asalkan ada di satu negara tersebut. Nah, penekanannya itu, jadi yang di luar negara tersebut tidak dihitung. Maka ini termasuk pengertian dari gross domestic product. Nah, tapi kalau yang dihitung berdasarkan warga negara, misalnya ada warga negara di Indonesia, ada warga Indonesia kerja di luar negeri, dijumlahkan tuh menjadi gross national product. Nah, itu contoh soal yang pertama. Ya, sebelum kita lanjut pada contoh soal yang kedua, Pak Dayat, kita kembali menerima pertanyaan melalui SMS dari nomor 08179921 sekian dengan pertanyaan, apa manfaat menghitung pendapatan per kapita? Ya, barusan sudah kita singgung-singgung. Menghitung pendapatan per kapita itu diantaranya sebagai salah satu tolok ukur untuk melihat kemakmuran suatu negara. Tuh. Yang kedua, bisa juga dari pendapatan per kapita ini dijadikan sebagai alat melihat atau membandingkan apakah negara yang satu dengan negara lain sejahtera mana, makmur mana, sebagai bahan perbandingan lah. Itu diantaranya. Ya, dan lanjut kita menjawab pertanyaan melalui SMS dari nomor 08179921 sekian dengan pertanyaan, batasan usia penduduk yang dihitung dalam pendapatan per kapita? Ya, tadi sudah kita lihat, sudah kita katakan yang namanya pendapatan per kapita itu adalah pendapatan rata-rata penduduk. Ya, yang penting ketika dilakukan survei, ketika dilakukan sensus, seseorang sudah ada, termasuk yang masih bayi ya dihitung. Kecuali ketika sensus belum ada, masih dalam kandungan tidak dihitung. Tidak dihitung ya, tapi ketika sudah lahir itu sudah otomatis langsung dihitung ya. Ya, itu makanya. Baik, kita akan lanjut lagi Pak membahas soal berikutnya, soal yang kedua. Ya, kita lihat soal berikutnya. Ya. Ini GNP negara Republik BBM pada tahun 2011 sebesar 9 miliar 600 US dollar atau 9.600 juta US dollar. Jumlah penduduknya sebanyak 8 juta jiwa, sedangkan penyusutan berjumlah 600 juta US dollar dan pengangguran berjumlah 2 juta jiwa. Dari data di atas, pendapatan per kapita, yang ditanya adalah pendapatan per kapita. Ingat rumus pendapatan per kapita tadi, yaitu GNP dibagi dengan jumlah penduduknya, populasi. Berarti yang kita hitung hanya ini. Yang 9.600 dibagi dengan 8. Yang penyusutan, pengangguran tidak perlu kita singgung-singgung. Itu hanya sekedar pengecor, ya, diabaikan saja. Berarti 9.600 dibagi 8, hasilnya tentunya adalah 1.200.000. Nah, itu ya. Itu perhitungannya. Contoh menghitung pendapatan per kapita. Baik, itu dia tadi contoh soal yang kedua. Sebelum kita masuk pada contoh soal ketiga, kita akan kembali menerima pertanyaan kali ini melalui line telepon bebas pulsa. Halo, televisi edukasi dari siapa dan di mana? Bisa. Halo. Halo, bisa ikan. Ya, halo.
sayang sekali terputus. Silahkan dicoba kembali menghubungi di line telepon bebas pulsa kami ataupun bertanya melalui SMS dan juga Facebook. Kita akan lanjut membahas soal berikutnya, soal yang ketiga, Pak. Ya, kita lihat soal yang ketiga. Ya. Nah, ini ada tabel. Ada negara, ada jumlah penduduk, ada GNP. Yang ditanya, berdasarkan tabel di atas, negara yang memiliki pendapatan per kapita terkecil yang mana? Okay. Nah, coba dihitung. Yang pertama, ini 3.600 bagi 18 berapa? Yang kedua, 35.000 dibagi 9 berapa? Yang ketiga, 3.125 dibagi 2,5. Sampai dengan 200.000 dibagi 20. Nah, pertanyaannya, mana yang merupakan pendapatan per kapita terkecil? Nah, coba dihitung dulu sebentar. Nah, apakah jawaban Anda nomor 1? Apabila jawaban Anda nomor 1, berarti jawaban Anda sudah tepat dan berarti paham tentang menghitung pendapatan per kapita. Oke. 3 contoh soal sudah diberikan oleh Pak Dayat dan seperti Asi informasikan sedari awal tadi bahwa pada segmen ketiga kami akan menggelar kuis kuadran cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Dan sekarang ini waktunya untuk teman-teman semua mengikuti kuis kuadran karena sudah ada Kak Irfan di sana yang siap memandu acara ini. Halo Irfan, apa kabar? Baik sekali, Kasti gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak Daya juga sehat-sehat saja ya. Sudah ada tuh soal tuh kelihatan dari sini kayaknya. Sudah dibahas juga tadi ya. Oke, silakan Irfan, sekarang waktunya untuk kamu membawakan kuis kuadran. Baik, terima kasih Kasti. Baik teman-teman, ini di kuis kuadran, cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Halo teman-teman, senang sekali nih Kak Irfan bisa bagi-bagi hadiah lagi buat teman-teman di rumah. Langsung saya telepon di 0800 140 3046, 0800 140 3046. Jangan lupa passwordnya kuadran, cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Langsung saja saya bacakan soalnya. Robert, seorang warga negara Inggris, bekerja sebagai konsultan di Indonesia. Amran, warga negara Indonesia, bekerja di perusahaan properti yang ada di Indonesia. Sementara itu, Joko, warga negara Indonesia, bekerja di Malaysia. Apabila pendapatan Robert digabung dengan pendapatan Amran, maka akan menghasilkan A. GDP Indonesia, B. GNP Indonesia. Langsung saja telepon di 0800 140 3046. Jangan lupa passwordnya kuadran, cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Baik, langsung saja dijawab pertanyaannya, mudah sekali. Halo kuadran. Ya, cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Wawan di Jakarta. Wawan di Jakarta. Oke, langsung saja Wawan, apa jawabannya? B. B, yakin? Yakin. Yakin, sayang sekali Wawan, jawabannya masih kurang tepat. Jawaban yang benar adalah yang A, GDP Indonesia. Tidak apa-apa, masih bisa ikuti acara kuis kuadran di lain kesempatan. Baik, sekian acara kuis kuadran, kita kembalikan ke Kasti. Silakan Kasti. Terima kasih Kak Irfan dan juga sayang sekali nih Wawan di Jakarta belum berhasil menjawab pertanyaan dari kuis kuadran. Silakan dicoba kembali di lain kesempatan. Pak Dayat, kita sudah berada di penghujung acara. Mungkin Bapak ingin memberikan kesimpulan ataupun benang merah yang bisa mengingatkan kembali kepada teman-teman poin-poin penting mengenai pendapatan nasional. Silakan Pak. Terima kasih. Jadi pendapatan nasional itu bisa kita hitung dengan 3 pendekatan tadi. Ada dengan pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Pelajari komponen-komponen dari pendekatan ini. Lalu yang tidak kalah penting adalah konsep pendapatan nasional. Nah, tadi yang jawab kuis mungkin konsep tidak paham tadi. Ada gross domestic product. Ingat, yang ditanyakan kalau gross domestic product adalah di mana barang diproduksi. Bukan warga negaranya. Tadi kan ada Robert, ada Amran, ada Joko. Robert digabung dengan Amran berarti itu gross domestic product. Tapi kalau Amran digabung dengan Joko itu menjadi gross national product. Dari mulai gross domestic product sampai dengan take home pay, itu semuanya harus benar-benar dipelajari, dipahami, karena bukan hanya untuk ulangan harian, sampai dengan ujian nasional, SMPTN, semuanya itu sangat dibutuhkan dan harus dipahami. Baik, ya terima kasih Pak Dayat Sumanta yang mengajar di SMA Negeri 35 Jakarta telah memberikan materi dengan mata pelajaran ekonomi untuk teman-teman yang berada di sekolah menengah atas. Terima kasih juga atas perhatiannya, tetap setia bersama kami di siaran pendidikan interaktif. Saya Asi Mohtar, bersama seluruh kerabat kerja televisi edukasi yang bertugas hari ini, pamit undur diri, insya Allah kita akan berjumpa di lain kesempatan. Selamat belajar.